إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره ربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعيهم من كل نبيهم النور. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita membaca akan ayat-ayat daripada Al-Quranul Karim, yaitu surah Yasin, surah Tabarak. Kemudian ulun diminta oleh tuan rumah untuk membaca akan manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan yang kita baca, yang kita adakan pada siang hari ini menjadikan kita sebarataan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan segala urusan dan dimudahkan segala urusan. Dan juga kita doakan tuan rumah sekeluarga mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tuan rumah yang telah mengundang ulun untuk membacakan manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Adalah Tuan Syekh Muhammad Saman itu, beliau dilahirkan pada tahun 1132 sesudah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinah, dan beliau diwafatkan di Madinah pada tahun 1189 sesudah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada hari Arba tanggal 2 Zulhijjah al-Mubarakah, dan jasad beliau dikuburkan di Baqi'. Berhampiran kubur beliau dengan pekuburan segala istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman ini pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekedar kemampuannya, kemudian dihadiahkan pahalanya itu kepada Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Apakan lagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezeki yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan, mengabulkan segala hajatnya daripada hajat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan hajat kita barataan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman, alhamdulillah, aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai waliullah selagi aku masih di dalam perut ibuku, serta aku dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setengah dari perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman itu, barang siapa makan makanan kami, maka masuklah ia ke dalam syurga. Dan barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami, niscaya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya. Nah, jadi Sidin berkata, barang siapa makan makanan kami, maka masuklah dia ke dalam syurga. Jadi yang dimaksud dengan makanan para wali-wali Allah Ta'ala itu
Ada yang mengatakan bukan makanan seperti yang kita makan di muntung kada, tapi ialah nilainya tenah, yaitu makanan yang halal. Jadi maksud sidin, siapa yang makan makanan kami maka masukilah ia akan surga. Itu maksudnya makanan yang halal. Karena makanan yang halal itu bisa mendorong kita untuk rajin berbuat taat dan beribadah kepada Allah, dan dengan sebab beribadah itu kita akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ada juga ulama mengatakan maksud barang siapa makan makanan kami maka masuklah ia ke dalam surga, itu makanan wali-wali Allah Ta'ala itu ialah zikir, mengucap zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, man hafiza sab'a kalimatin fahuwa syaribun 'inda Allah Ta'ala wal malaikah wa yaghfirullahu dhunubahu walau kana mithla zabadil bahri wa yajidu halawatat ta'ah wa takunu hayatuhu wa mamatuhu khairan. Yang artinya barang siapa mengamalkan, mengucapkan 7 kalimat. Mengucapkan ini berarti dengan muntung. Barang siapa mengamalkan, mengucapkan 7 kalimat, maka orang tersebut akan dimuliakan di sisi Allah dan dimuliakan di sisi malaikat. Dan Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya banyak sebanyak buih di laut, dan dia akan mendapatkan lamak manis dalam berbuat taat kepada Allah, dan adalah kehidupannya itu baik dan sesudah matinya juga baik kalau dia mengamalkan 7 kalimat tersebut. Yang pertama, nyamana jadi amalkan nilah ayyaqula inda ibtida'i kulli syai'in bismillah, yaitu bahwa mengata atau mengucap ia ketika memulai setiap sesuatu, yaitu dengan membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, sekurang-kurangnya bismillah. Jadi bila orang itu bila setiap mengerjakan sesuatu, maksudnya sesuatu yang baik atau sesuatu yang dibolehkan dalam agama, selalu membaca bismillah. Lah, hendak makan bismillah, hendak minum bismillah, hendak berjalan bismillah, hendak bertatapas bismillah, hendak mencuntan pisang orang jangan bismillah, kada boleh, haram, bahkan bisa membawa kepada murtad. Kenapa? Menggunakan kalimat Allah untuk maksiat, itu menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita jadi kita orang Islam ini selalu bismillah lah. Bila hendak mengerjakan sesuatu bismillah, sesuatu nang baik, supaya apa? Supaya syaitan kada umpat-umpatan, supaya syaitan kada mengganggu kita. Bila orang makan kada bismillah, maka syaitan umpat juga makan. Akhirnya apa? 5 piring kada kanyang. Karena ada juga umpat makannya si syaitan tersebut. Nah, kalau kita kada ingat berbismillah di awal makan, keingatan di tengah-tengah makan, aku kada ingat berbismillah. Bismillah, bismillahi awalahu wa akhirahu bacaannya. Tapi lamun kada hafal bismillahirrahmanirrahim, ya kada apa-apa juga. Atau misalnya hendak habis sudah makanannya, suap lagi, hanya ingat baca juga bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak itu. Kita inilah bilang talalu bang, lamun makan tuh kan diingat lawan Tuhan. Karena yang memberi nikmat itu Tuhan. Yalah. Kita nih diberi nikmat oleh Allah, masa kita lupa lawan Allah? Buktinya apa? Kada ingat bismillah.
Nah, seharusnya kita sebelum makan itu, ketika kita melihat makanan kita tuh, kita pikirkan, ini Tuhan yang memberi rezeki, ini Tuhan yang memberi nikmat. Maka sepatutnya bagiku untuk menyebut nama orang yang memberi nikmat, yaitu Allah, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang pertama. Bila hendak mengerjakan sesuatu berbismillah, maka sesuatu yang kita gawe itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasaniyatu, ini makanan para wali nih. Siapa yang makan makanan kamijar si seman, maka dia akan masuk surga. Makanan wali apa? Zikir. Bila hendak mengerjakan sesuatu berbismillah. Nah, apakah lagi pian lah. Nanti maaf nih bagi nang bisi laki ya, kalau itu jima bila kada bismillah ompat juga setan tau lah. Ompat juga setannya. Nah, empat juga setan. Nah, wasaniyah yang kedua, ayyaqula inda faragi kulli syai'in alhamdulillah. Bahwa membaca ia setiap selesai mengerjakan sesuatu, alhamdulillah. Mbah tuntung makan, alhamdulillah. Teman kita ini kadang-kadang mahadang meriga, hanya alhamdulillah. Itulah hikmahnya Tuhan maulah kita meriga, supaya kita ingat mengucapkan alhamdulillah. Lamun kada meriga bisa kan mengucapkan alhamdulillah. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidin seumur hidup kada pernah meriga. Kada pernah meriga Nabi kita. Nah, tapi sini ingat terus lawan Tuhan. Nabi kita tuh kada pernah yo menguap, seumur hidup kada pernah menguap sidin. Nah, Nabi kita. Nah, jadi imbah tuntung melalui sesuatu ucapkan alhamdulillah, imbah makan alhamdulillah, imbah minum alhamdulillah, imbah keluar daripada WC napa gufranakal hamdulillah illadzi adhaba anni laza wa afani, alhamdulillah juga ngarannya. Betul-betul mengerjakan sesuatu ucapkan alhamdulillah, karena kita menyadari bahwasanya nang menolongi kita untuk menuntungkan mengerjakan sesuatu itu siapa? Allah. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Wasalisatu yang ketiga, idza jara ala lisanihi ma la ya'nih ay yaqula astaghfirullah. Apabila berlaku atas lidahnya mengucapkan sesuatu yang kadada faedahnya, kadada manfaatnya, maka hendaklah ia mengucapkan astaghfirullah. Apakah lagi bepandir dosa, bepandir sesuatu yang kadada manfaatnya aja, kita astaghfirullah, astagfirullah, aku minta ampun akan Allah karena sudah mengucapkan sesuatu yang kadada manfaatnya. Astagfirullah, minta ampun kita kepada Allah. Seharusnya lidah kita ini digunakan untuk membaca salawat, membaca istighfar, bepandir mas nang baik-baik aja. Apabila lidah kita digunakan untuk sesuatu yang kadada manfaatnya, maka kita wajib membaca astagfirullah, astagfirullah, supaya Tuhan mengampuni itu lidah kita yang mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, kita. Kalau Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi SAW, sidin kemana-mana membawa batu gonol semuat mulut. Jadi batu tuh sidin buat dalam untung sidin. Oh. Nang kayak bokuluman aja lagi batu. Cuman kan ditaguk kada. Kayak itu nah. Kenapa? Sidin menjaga-jaga lidah sidin. Kalau bepandir dosa. Jadi bila sidin hendak bepandir, pada kawat tuh hendak bepandir tuh. Kenapa? Karena di muntung ada batu. Jadi ingat sidin. Berpikir dulu sidin, aku ini bepandirnya ada manfaatnya kada? Amun ada manfaatnya, keluarkan sidin batu hanya sidin bepandir. Terus supaya main ngatakan nih. Karena lidah nih biang kadang-kadang kita
mencerucus kada sadar. Maka lidah ini kan kada betulang toh, kada betulang. Cuman harat benar. Menyinggung orang harat benar, mengoyai orang harat benar. Yang gara-gara lidah ini kan bisa sekampung ini kalahian tumpahan darah. Gara-gara lidah aja nih. Adu domba itu lidah juga, fitnah itu lidah juga. Jadi Sidin Abu Bakar Sidin pacul Sidin anyar bepandir. Tapi lu Sidin pikirakan aku ini bepandir pacangan kada ada manfaatnya juga. Kada dikeluarkan Sidin betul kada bepandir Sidin. Amun wah ini pian mah amalkan kayak itu nih padakan orang gila. Gila sok Sidin gitu jar. Lidahnya untungnya bakuluman batuk. Nah kayak itu. Kemudian warabi'atu yang keempat, idza arada fi'lan ghadan ay yaqula insyaallah. Apabila menghendaki memperbuat sesuatu atau menggawi sesuatu pada besok hari, hendaklah ia mengucapkan insyaallah. Insyaallah artinya jika mengizini oleh Allah. Jadi misalnya kita berjanji atau hendak memperbuat sesuatu anu ja kawan minggu kita tulakan yo saruan pengantenan misalnya situ. Nah jadi kita kita aku tolak aja. Kada berbuat insyaallah biarlah itu berdosa, ujuran itu berdosa. Kenapa? Karena orang kada berbuat insyaallah itu nang kayak yakin niatnya hidup tuh nah. Pada minggu yang akan datang, padahal masalah umur ini kita kada tahu. Allah Ta'ala aja yang tahu. Oleh karena itu jangan kita ini merasa panjang umur. Bila kita menentukan kita pacangan hidup pada minggu yang akan datang, itu namanya tulul amal, panjang angan dunia asal lawas lagi hidup. Maka itu berdosa. Jadi supaya kada berdosa, insyaallah aku tolak kayak minggu kita pengantinan. Insyaallah lah, insyaallah. Nah, walaupun besok hari misalnya, esok hari insyaallah aku tolak kayak yasinan. Nah, insyaallah ya itulah. Bila hendak berjanji, hendak mengagai sesuatu yang akan datang, walaupun besok hari itu insyaallah. Kita biasanya kan disaruh orang jar. Tolaklah jam malam ini ya, ada tahlilan di rumahku. Insyaallah ya kita. Jangan insyaallah aja. Iya, ada orang gitu. Nyanya menurut orang kampung ini insyaallah tuh kayak bisa kada tulak. Jadi menurut orang kampung nih. Padahal insyaallah itu kita harus insyaallah. Karena kita kada tahu umur kita, bisa jauh mati kita kan. Jangan insyaallah aja. Bujur aja. Nah, padahal insyaallah itu nak mengerjakan sesuatu insyaallah lah. Jika mengizini oleh Allah, sama juga kita bila berdoa lah kita ini seberapa hendak ya panjang umur ya Allah, hendak ya panjang umur. Nah bila kita berdoa gini, ya Allah panjangkan umur ulun, ada putingnya biar lah, jangan ingin situ aja. Karena orang panjang umur ini bisa maksiat. Nah kayaknya, ya Allah panjangkan umur ulun. Jika dengan panjang umur itu amal ulun baik, panjangkan umur ulun. Tapi laman panjang umur yang dipanjangkan amal jahat, kedusah dipanjangkan umur. Nah kayak itu. Sama juga kita nih mendoakan orang panjang umurnya ya Allah. Dalam taat beribadah kepada Allah. Nah kayak itu. Ya Allah panjangan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah. Sama juga nih kita nih seberapa hendak kayak sugih. Iyalah, siapa nak ada kon sugih. Ya Allah sugih akan ulun. Kalau sugih ulun itu membuat ulun pemurah. Nah kayak itu. Nyari juga orang sugih memalar. Itu sugih yang tercela. Jadi bila berdoa itu berputing, ya Allah sugih akan ulun kalau membuat sugih ulun itu pemurah. Itu sugih yang mulia, sugih pemurah. Kayak Siti Khadijah si istri Rasulullah, sugih pemurah. Siti Khadijah itu selalu membantu fakir miskin. Di kota Makkah itu diceritakan bila ada seorang gadis yang belum menikah dan
kadada duitnya geusel menikah, si Din nang mencariakan lakiannya, si Din nang menjodohakan, si Din nang memberi mahar, si Din nang mengongkosi pernikahannya, si Din memodali. Itu Siti Khadijah tuh. Nah, jadi sugih pemurah. Nah kayak itu. Jadi insyaallah kita jika menghendaki oleh Allah. Nah, itu dimuntungnya ya Allah. Nah, bagus tuh insyaallah. Kemudian wal khamisatu yang kelima, idza istaqbala ilaihi fi'lu makruhin ayyaqula la haula wala quwata illa billahil alil azim. Apabila dia menemui sesuatu nang inya ini kada sukai, menemui sesuatu yang ia ini kada sukai, ayyakula hendaklah dia mengucapkan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Pian berjalan misalnya tetamu ular, kalau ularnya kayak dan hon aja, ular apa ngaranya itu, ular tadung lah, bahasa Indonesia ular kobra. Baca pian la haula wala quwata illa billahil alil azim. Nah, apa artinya la haula wala quwata illa billahil alil azim itu? Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Artinya ular ini kan ada daya dan upaya untuk memudaratkan kita. Maka insya Allah kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Pian misalnya tulak kemanakah? Minta maaf, mudahan jangan sampai terjadi dijaga begal. Nah, ini kan ada begal. Ini bisa mengambil amas-amas buah bebinian nih. Oh, bisa diambilnya di tangan nih. Bila jangan tapi dilihatkan amas lah. Opina diambil begal. Disimpan ya, disimpan ditutupi pakai amas tuh. Bila ada tetamu orang-orang jahat misalnya yang membahayakan, baca la haula wala quwata illa billahil alil azim. Artinya tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan kekuatan Allah, qudrat dari Allah. Ini kada kawai juga, kada ada daya dan upaya juga untuk memudaratkan, untuk membahayakan kita. Kita minta tolongan Allah Ta'ala, artinya insya Allah kita selamat. Nah, bila kita menemui sesuatu yang kita kada sukai, itu yang pecangan memudaratkan kita, atau kita dalam bahaya, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassadisatu yang kelima, idza asabathum musibatun ayyaqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ia ditimpa musibah, maka sunat dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan bila ditimpa musibah, kayak apa aku ya. Nah, yang kayak itulah. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Misalnya pian begedun hayam 10 ikung hilang 5. Ayamku hilang ya. Nah, yang kayak itulah. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya ini ayam milik Allah dan kembali kepada Allah. Itu. Berpahala pian mengucapkan itu. Maka insya Allah diganti Tuhan kena. Nang ditarik Tuhan itu diganti Tuhan. Kalau kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kematian gitu juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pajah lampu gitu juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan, nah pajah pulang ngamjar. Nah kata itulah. Bila pajah lampu mati PDAM, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh orang beriman gitu. Bagus kata-katanya itu bagus. Bila pajah lampu, bila mati PDAM mengatakan nang mematikan Allah Ta'ala. Hakikatnya nih, hidup pulang misalnya, nama hidup akan Allah Ta'ala. Maka kita ingat dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasabi'atu yang ketujuh, la yazalu yajri ala lisanihi fil laili wan nahar kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Senantiasa terucap di lidahnya siang dan malam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu amalan yang bagus dah. Orang haid gin boleh membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nih.
Nya orang haid itu kalau boleh baca Quran aja. Baca dalail boleh, baca burdah boleh. Baca Yasin udah boleh. Yasin tuh Quran. Nah, kecuali pian niat zikir. Niat zikir. Jangan niat baca Quran. Pian misalnya haid ya lah. Pas misalnya karena Yasinan tuh laki aja. Bila orang baca Yasin, pian jangan japa Yasin karena orang haid itu kada boleh japa Quran. Tapi kalau membaca Quran haram juga baca Quran kecuali niat zikir. Jadi bila orang baca Yasin wal Qur'anil Hakim pian haid, kan niat takanan hati sahaja aku berzikir gitu nah. Jangan baca Quran, baca pian Yasin wal Qur'anil Hakim sama wa ilaihi turja'un. Boleh. Nah, niatnya niat zikir lah, jangan niat Quran. Mau niat Quran, niat baca Quran haram orang haid. Nah, apalagi membaca burda, boleh aja orang haid itu lain Quran dah. Baca dalail, baca zikir, baca salawat, baca istighfar, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang haid boleh aja membaca itu. Nah, kemudian lagi ulun akan menyampaikan riwayat dalam kitab juga. Man mana'a min nafsi khamsatan man Allahu minhu khamsatan. Barang siapa kada menggawi 5 perkara, maka dia tidak mendapatkan 5 perkara. Yang pertama, man mana'ad du'a muni'a minhul ijabah. Siapa kada hakon berdoa, maka dia tidak akan dikabulkan. Ya mana dikabulkan kada hakon berdoa. Ya bila hendak dikabulkan tuh berdoa. Namun kada berdoa kada dikabulkan Tuhan. Wasani yang kedua, man mana'as sadaqah man Allahu minhul afiyah. Siapa nang kada kon bersedekah, maka tertegah daripadanya keafiatan, kesehatan. Artinya apa? Bila kita hendak sehat terus menerus, ialah itu nanya bersedekah. Karena bersedekah itu menolak 70 bala aja. Nah, bersedekah nih. Bersedekah itu kada mesti sugih. Isi duit 10.000, kau bersedekah 1.000. Isi duit 5.000, kau bersedekah 500. Nah, kada mandang sugih tah. Maka orang itu akan selalu diberikan afiat, diberikan kesembuhan, dihindarkan daripada penyakit. Nah, orang-orang kata juga bersedekah. Bersedekah itu nang abdolnya terutama kepada keluarga kita terdekat, baru kepada orang lain. Karena bila kita bersedekah kepada keluarga kita yang dekat, itu otomatis menyambung silaturahmi, memperkuat tali kekeluargaan. Terutama kepada kuitan misalnya, kepada dadang sana, itu nang dekat-dekat diutamakan. Jangan kepada orang lain nang pina beberian, tapi kepada dang sanak atau kuitan kada diberi. Nah itu paling namanya. Kemudian wasali satu yang ketiga, man az-zakata muni'am minhu hibzul mal. Siapa yang kada akan mengeluarkan zakat, maka hartanya tidak akan dijaga, tidak akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tuh bagi nang mampu berzakat. Namun kada mampu berzakat, kada wajib zakat. Nang kaya ulun ni kan kada bawa maneh. Kada wajib zakat baneh, jangan bawa. Tapi kalau pian bawa, pian harus tahu tuh nang berapa wajib mau zakat. Ada kasih nang bawa. Ada yang kalau lah sebagian. Bila pian perolehan baneh lah 82 balik itu sudah wajib zakat. 83. Kalau ukuran baliknya itu 22 liter. Ukuran balik itu ada 22 liter, ada 23 liter. Nah, ambil aja 22 liter, senang sebalik dah. 22 liter beras ya benih. Dalam sebalik itu bila perolehan pian 83 balik sudah wajib zakat. Apalagi 90, apalagi 100, apalagi 1000. Wajib zakat. Nah, apabila kita keluarkan zakat kita itu
maka nang harta kita nang tersisa itu dijaga Allah Ta'ala daripada kamalingan, daripada dimakan tikus, daripada hilang. Berapa aja yang dikeluarkan? 1/10. Amunnya misalnya pian pekolehan bani 100 balik misalnya, 10 balik ya nang dikeluarkan zakatnya. Amun 82 balik tuh berapa yo? Ya 8 balik berapa? 8 balik lebih sedikit gitu lah. Nah dikeluarkan zakat itu, dan ingatakan manjulungnya ke fakir miskin. Jangan biar gini. Nah berbagi lawan cucu, lawan anak, cucu tuh tanggungan, atau tetangga sugih misalnya. Nah ini bisa juga orangnya banyak kata, cuman luput mah nyerahkan itu zakatnya kan diterima Allah. Jadilah nang di dalam Quran itu nang berhak menerima zakat lah. Nah, fakir, miskin, orang nang tautang, amil zakatnya, budak tadi lagi bang budak ini, orang nang hanya masuk Islam, orang nang berperang di jalan Allah, orang nang kehabisan ongkos di jalan, musafir. 8 golongan nih nang berhak menerima zakat. Selain itu tidak boleh lah. Amunnya 8 golongan tadi kan diantaranya orang hanya masuk Islam kadeda di kampung kita dosa kasih itu nyolong kadeda. Misalnya budak kadeda lagi budak dari budak. Orang yang berperang di jalan Allah kadeda berperang di daerah kita nih, aman-aman aja negeri kita nih kadeda berperang. Amun orang tahu hutang banyak, orang tahu hutang. Tapi mun tahu hutang nukar pesawat, nah itu lain. Orang tahu hutang gasan nukar baras, gasan makan, nah itu. Orang tahu hutang gasan nukar mobil misalnya, nah itu ada itu. Ini orang tahu hutang nukar baras hari-hari butang, tuh tahu hutang tuh. Nah itu bagus tuh dijolongi zakatnya tuh. Zakat kita diterima Allah Ta'ala pas kita tepat sasaran. Atau fakir atau miskin, sama orang miskin nang tahu hutang nih ya. Nah, ya Allah. Nah jadi di kampung kita nih kayaknya mau dicari ada ya orang miskin, dan kita menilai orang miskin, katakanlah jangan melihat rumahnya. Ini rumahnya aja berebusan sekalinya sekilo bisa emas. Itu kan ada miskin ngarannya. Kita melihat rumahnya aja, oh miskin aja. Bejakat ya sih atau bepiter hai sih tak. Nang miskin, nang pora-pora miskin ini kan jujur diterima. Padahal di bawah tilamnya berapa sekilo isi emas. Nah itu kan miskin itu. Jadi jangan melihat rumahnya, takuni orang nang di sekitarnya. Jangan nakuninya, mau nakuninya bisa juga nih miskin, padahal miskin karena nya menjaga harga dirinya, bisa juga itu supannya. Atau bisa juga dusta. Orang ini karena miskin, berbeda miskin demi menerima zakat. Nah bisa juga kayak itu. Jadi takuni amun nutu tugas RT Pak menakuni mendata nih siapa nang miskin, siapa nang fakir di kampung ini. Nah itu yang berhak menerima zakat. Jangan juga kita melihat orangnya aja rumahnya gonol aja, bisi mobil aja, wah jangan julung situ zakat. Jangan melihat nang rumahnya, bisa juga rumahnya ganal tapi banyak bisi utang. Yalah, rumah aja ganal, rumah ini kadang menghasilkan apa-apa lah, kadang menghasilkan bani rumah ganal dia membaras kadang ya, ya kelaparan juga. Atau misalnya bisi mobil tapi mobilnya tak gana aja, menaksikan payung misalnya, kan miskin juga teh. Jadi rumah ganal, mobil ada misalnya di hadapan itu, kadang-kala kita menilai orang itu sugih, bisa juga miskin. Atau misalnya rumah berubusan, kadang-kala menilai orang itu miskin, bisa juga sugih, bisa emas dari sekilo. Jadi kita cek, kita takuni ke keluarganya atau orang-orang nang siapa misalnya nang tahu inya kayak apa kehidupannya. Oh, nya sakit banget Bang ya nih. Makan sekali sehari aja, maka tahu hutang di mana-mana di warung, tahu hutang ini. Nah, itu perlu tuh diberi itu zakat kepada orang tersebut. Nah, supaya inya nih terbantu, karena zakat ini kan
membantu fakir miskin. Nah, nya amunnya orang sugih di dunia ini nang Islamnya banglah berzakat berataan nih. Ada lagi nang miskin ada lagi umat Islam nih. Ada lagi nang miskin seberataan terpenuhi. Kenapa banyak nang masih fakir nang masih miskin? Karena ada orang sugih kada mau berzakat. Yang mana di situ ada hak fakir miskin. Kemudian lagi warrabi'u yang kelima mana'al asyra mana Allahul barakata min kasbihi. Nah, siapa yang kada hakun mengeluarkan 1/10 daripada hartanya, maka dia ditegah daripada keberkahan daripada usahanya. Ini kadang mesti orang nang wajib zakat lah. Amun wajib zakat tuh nyatanya mengeluarkan zakat. Amun apa namanya Bani tadi tahu kalau sudah anunya ukurannya dah. Bila 82 belek 3 belek 83 belek itu wajib dikeluarkan zakat 1/10 diberikan kepada fakir miskin. Nah, kalau duit Bang berapa? Tahu lah, ada yang tahu? Duit itu biasanya ukuran emas. Ukuran emas. Nah, kalau emas itu sekitar kurang lebih 80 gram. 80 gram itu wajib zakat. Nah, apalagi 100 gram bisa emas. Kalau sudah sampai setahun lah, nya zakat itu wajib. Lain zakat anulah zakat Bani bila mengatam, nah itu wajib zakat. Walaupun pian dalam setahun tuh 3 kali mengatam, 3 kali pian zakat. Cepat mengatam berzakat pian. Bila sampai nang 83 balik tuh deh. Betul pulang kada sawat nang setahun mengatam pulang wajib pulang ya kan. Adapun zakat harta atau zakat emas itu setahunan hanya lakukan zakat. Misalnya lah pian hari ini nah tanggal berapa? Misalnya pian bisi emas 80 gram. Hari ini 80 gram. Nah, kena sampai tahun yang akan datang bulan apa misalnya bulan kita ini bulan Safar ya. Bulan Safar ya kalau ini bulan Safar yang akan datang emas pianto masih lagi 80 gram dikeluarkan zakat. Jadi kada nang wahini itu mengeluarkan zakat kada ditunggu setahun, sahau itu setahun. Kada nang pian misalnya dapat wahini 80 gram emas wahini juga zakat hari yo kada. Setahun yang akan datang. Bila setahun yang akan datang ternyata emas pian itu berkurang jadi 50 gram kada wajib zakat. Kada wajib zakat. Tapi kalau tetap 80 gram atau lebih, nah itu wajib dikeluarkan zakat. 1/10 juga. Pian saya hitung itu. 80 gram. Nah, kalau duit itu sama emas. Contoh lah misalnya emas wah ini harganya segram tuh 1 juta. Berarti pian 80 juta duit dah. Hanya keluarkan zakat kalau sampai setahun juga. Amun hari ini pian misalnya tak dapat duit 80 juta deh kan gram emas misalnya 1 juta ya Allah 80 gram 80 juta. Wah ini kan wajib zakat. Ada wajib zakat. Paling bersedekah sunat aja. Ya, amun wajib tuh kada belum setahun yang akan datang masih duit pian itu 80 juta kada berkurang. Nah, itu tahun kena mengeluarkan zakat. Amun ternyata pian pakai gesan nukar hatap, gesan berbelanja, tinggal berapa lagi? Tinggal 70 juta. Nah, ada wajib zakat ya. 70 juta ada wajib zakat. Nah, jadi bila pian misalnya bisi duit di banyak bisi duit berapa 50 juta ya, itu kan wajib zakat tuh. Ya tahun yang akan datang ada wajib zakat. Paling-paling pian tak bersedekah sunat aja. Nah, 1/10 diambil kena. Nah, dari itu. Nah, tapi kalau kita nang kada wajib zakat, misalnya kita bisi duit paling 10 juta di rumah nih. Bani paling misalnya 50 belek di rumah tuh kan wajib zakat. Cuman bagus saya bersedekah sunat. Diambil juga 1/10. Dan itu bersedekah sunat supaya harta kita tuh berkah. Harta kita berkah. Nah.
Bisa juga baru sanyarnya diberi ke tetangga biasanya bagus bener Kak. Supaya berbagi-bagi kita lawan juga orang bohongan itu pianlah bujur lah orang bohongan kebun itu kan ada rugi bujuran asal orang tuh orang Islam ada ruginya apa misalnya iya bohongan tak dimakan tikus itu pian bersedekah lawan tikus dapat pahala juga asal pian rela jangan menyumpah mualnya tikus ini ya berbakar nah itu jangan tuh ucap itu memang rezekinya sudah. Tapi boleh aja bang tikus dibunuh boleh. Tanya termasuk hama. Tapi misalnya pian relakan dimakan burung pipit, diisap hampangau, diisapnya oleh hampangau dah. Itu dihitung pahala pian, pahala bersedekah. Berarti pian Muhammad itu ada rugi. Pian bersedekah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau misalnya di hari maling. Maling misalnya malam-malam maharibnya maka kita beranggamannya maharib harap pada kita di haribnya nah amun pian relakan dah pian dapat pahala sedekah malingnya makan yang halal pian halalakan dah tapi kalau pian kada halalakan kasihan malingnya makan haramnya kasihannya makan haram malingnya doakan aja mudahan inya jadi orang sugih nyaman kada lagi pecucuntan nah kayak orang beriman ini bila bertanaman bila tumbuh apalagi dengan umur nang panjang amun pian bertanaman lombok paling 3 bulan mati lah 4 bulan mati pian bertanaman nior bertanaman kasturi ada pohon-pohon kasturi nang di daerah kita nih kayaknya nang menanam mati deh orangnya iyalah dan pinanya ini kada sempat makan kasturi itu tapi itu jadi amal jariah bila kita makan kasturi nang tanaman sirin dapat pahala sirin di dalam kubur nah bila pian berisi tanah ya tanami aja pian tanami asam mangga kasturi manggis durian tiwadak bila pian mati anak cucu pian makan buahnya orang makan buahnya pian dapat pahala di kubur tapi misalnya kita bertanaman ya Allah ternyata dimakan burung, dimakan tupai, dimakan warik, itu pahala sedekah. Atau misalnya kada dimakan sama sekali habis lalu oleh banjir. Pernah kita bahari kan tanaman gumili di belakang itu, sekalinya sudah binasa ini sudah ya Allah binasa hanya banjir datang, itu kada rugi. Karena niat kita sama teman gumilinya hendak kesan di haul sombol ya Allah jamaah niat orang beriman itu dicatat Allah walaupun kada terjadi ya Allah. Nah, jadi orang beriman ini apa yang dilakukannya daripada bertanaman itu ada manfaatnya. Nah mungkin itu saya yang dapat sampaikan setengah daripada perkataan situasi Muhammad sallallahu alaihi mudahan kita kawam amalkan mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah mati beriman husnul khatimah sempurna iman kita lepas daripada siksa dan fitnah kubur dan masuk surga bighairi hisab berkat syafaat Rasulullah dan berkat Syekh Salman Al-Madani amin ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.